Halo teman-teman semuanya, di sini kita lanjut ke komunitas Tableau dari video sebelumnya. Kita udah membahas Tableau publik, kemudian kita akan membahas komunitas Tableau. Nah, mungkin kita jangan terlalu banyak eh, ini kita cari community Tableau gitu ya. Nah, sebenarnya Tableau Community ini ada banyak, teman-teman. Ada forum, ada connect with other user, ada product idea gitu. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Explore the forum, connect with other user, sama product idea. Nah, di sini tuh Tableau itu ada banyak, teman-teman. Ada Tableau desktop, Tableau server, Tableau prep, Tableau cloud gitu kan. Nah, ada Tableau publik, server admin, calculation. Bayangkan topik-topiknya ini banyak sekali gitu. Eh, Nah, kemudian ada community discussion. Nah, gini kan kayak kalau misalnya saya ada masalah tertentu ya, jadi saya bisa langsung cari di Tableau community gitu. Nah, mungkin ada isu-isu sebelumnya, mungkin kalau teman-teman lihat tadi kita waktu install aplikasi Tableau publik itu juga ada di community Tableau kan. Ini kalau kita lihat ada nggak tadi historinya kita, nah ini how can I download Tableau publik gitu. Nah ini kan di community Tableau teman-teman, jadi komunitas Tableau itu sangat-sangat membantu gitu untuk kalau kita punya ada masalah, jadi tidak harus langsung ke customer service-nya atau gimana ya teman-teman. Jadi ada komunitas yang udah ngediscussionkan itu gitu. Nah ini tadi kita awal-awal mau ngedownload Tableau Public Desktop itu udah bisa langsung dari sini, dari komunitas Tableau gitu, nggak perlu langsung ke ngechat customer service Tableau publiknya gimana caranya ya teman-teman. Dan itu sangat memudahkan lah bagi kita gitu. Nah, ini untuk komunitas Tableau-nya. Nah, ini coba kita connect with Tableau community, find new user. Jadi kita pun juga tadi ada tiga ya teman-teman. Explore the forums, kalau forumsnya itu, kemudian connect with other user. Kita coba cek. Nah, ini kan kayak ada beberapa user-user Tableau gitu ya, yang bisa kita join. Mungkin kita buka-buka ya, ada AI Tableau gitu ya. Nah, ini sangat menarik ya kalau misalnya kita lihat-lihat gitu. Eh, dia ada membernya siapa, dia ngebuat ini ya, eh, grup-grup gitu ya sebenarnya. Kita cek-cek aja, login tuh komen. Nah, ini community-community-nya sangat-sangat detail, kemudian ada product ideas. Nah, ini ada sedikit produk-produk ideas. Ya, ini menarik banget. Dia detail sekali ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya punya ada masalah, itu bisa langsung di community gitu. Jadi, terus kemudian ada ide-ide bisa langsung kita sampaikan gitu di sini gitu. Idea fields, produk idea, idea over time. Nah, bagus ya teman-teman untuk eh, produk-produk idenya gitu. Nah, mungkin kita coba ya teman-teman. Waktu saya pernah kesulitan bagaimana cara membuat workload gitu. Nah, how to make a workload in Tableau gitu ya. Nah ini kan kita ada video gitu. Cuman saya sesimpel-simpel ngebuka di community ya. Is it possible for Tableau to create a workload of a text gitu ya. Coba kita buka ya. It's possible for Tableau to create a workload of text response. Nah, ini udah kita pelajari sebelumnya, teman-teman, text response. Tapi saya sebelumnya itu belajar dari komunitas Tableau, teman-teman, bukan belajar dari yang lain gitu. Jadi, di sini dia bilang, for background, I use Tableau to look at survey data. And part of that data is open-ended response where people can type their own replies, gitu kan. There's typically 300 rows of comment that are sifted through individually to find common themes in what people are saying gitu. Nah, jadi dia maunya dari survei-survei dia ini membuat data workload gitu kan. Terus di sini, hi, a workload is just a bubble chart that is set to text gitu. Bayangkan dia bingung cara buat workload, tapi dia menjawab, hi, our workload is just a bubble chart that is set to text gitu. Bayangkan
semudah itu cara membuat workload ternyata ya. Padahal kita udah ngebuat ya workloadnya di sini. Bubble chart with text gitu ya. Di sini katanya bubble chart dan juga dipilih ininya text gitu. Padahal kan cuman ini ya kalau kita keluarin sub event type masukin text, sub event type masukin di size gitu. Dan sub event type ini kita maunya dia hasil perjumlahan dia, count dia gitu. Nah, sesimpel itu loh teman-teman. Tapi kan mungkin orang belum tahu ya gimana cara ngebuat workload di Tableau gitu. Jadi di komunitas Tableau itu udah detail banget gitu. Nah, kalau teman-teman bingung, dan ini juga ada loh, dia ngirim file eh, Tableau-nya gitu. Jadi kita bisa download, habis itu tinggal kita buka gitu. Misalnya kita download ini, kemudian kita buka gitu ya. Dia bahkan ngirim data data Tableau-nya langsung gitu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini loh teman-teman, kayak sama dengan yang udah kita kalau dia pakai AGG ya, kalau kita pakai count gitu. Nah, ini sama dengan cuman teks sama AGG itu gitu. Jadi nggak sangat-sangat simple sebenarnya ya. Kita cuman duplikat aja dari hasilnya mereka ini gitu loh teman-teman. Nah, itu mudah sekali ya teman-teman. Itulah keenakan dan keunikan dari Tableau gitu, dan itu saya sangat-sangat pro Tableau ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada coba belajar Power BI dan sebagainya ya, itu mungkin balik lagi ke referensi masing-masing, tapi saya pribadi udah pernah nyoba Power BI juga, pernah nyoba Google visualisasi juga gitu ya. Nah, itu saya masih tim Tableau gitu teman-teman, karena ada banyaknya komunitas-komunitas seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang informatika atau kayak sistem informasi atau computer science gitu, pasti lebih pro ketika menggunakan bahasa pemrograman yang komunitasnya lebih banyak yang mengikut gitu. Misal teman-teman ada web development. Nah, itu web development kan bahasa pemrograman yang lagi naik itu Laravel karena komunitasnya gede. Nah, misal seperti itu ya. Nah, pasti komunitas-komunitas yang gede itu untuk advance atau untuk update bahasa pemrogramannya pasti lebih cepat juga. Nah, mungkin sama pemikiran saya seperti itu gitu. Nah, itu pendapat pribadi saya untuk Tableau seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda juga ya it's okay, kita punya pendapat masing-masing gitu. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin lanjut di Tableau support di next video ya teman-teman. Oke, see you in the next video. Thank you.